sebuah lagu cinta luar biasa untuk kita semua. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Blangkon Channel kedatangan momen yang luar biasa. Kita berada di rumah aspirasi. Dari rumahnya Haji Rohmat Esos. Beliau caleg atau anggota legislatif DPRD Kota Malang. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau seputar apa, tentang apa, ikuti terus sambil menikmati lagu. Rasa hati inginkan dirimu. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon mendapat kesempatan yang luar biasa karena saat ini Dosen Blangkon ada di salah satu rumah anggota legislatif yaitu Haji Rohmat Esos. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat. Oke. Sobat Blangkoners, kita akan berbincang, belajar, menggali, dan menyerap ilmu dari Pak Haji Rohmat Esos dalam perjalanan hidupnya. Pak Haji Rohmat, bisa tidak dibagikan kepada Sobat Blangkoners perjalanan Pak Rohmat sampai di pucuk, katakan ya, anggota legislatif, bahkan sudah masuk ke periode yang kedua. Ini dulu punya cita-cita anggota legislatif atau bagaimana sih Pak Rohmat ceritanya? Iya. Monggo. Oke, terima kasih waktunya para sahabat Blangkon Channel ya. Ya. Saya mestinya lulusan SPG, terus kemudian mestinya jadi guru. SPG? SPG. Tahun berapa Pak? 88, 1988 di Solo. Oh. Karena SPG itu ditutup, maka orang tua minta belajar politik. Akhirnya kami begitu ya? Iya, belajar politik aja karena kakakmu sudah jadi guru. Akhirnya saat itu, Mas, kami cari kuliah yang paling murah meriah. Itu ternyata di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ambillah ilmu pemerintahan, kan di situ kepengen jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur gitu di situ. Nah, bapak saya waktu itu mudin di Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati. Saat itu sudah ambillah di ilmu pemerintahan, FISIP ya. Tahun 1990 kami belajar, 1 tahun dibiayai oleh orang tua, kami nekat, nanti tahun kedua, semester ketiga, kami biaya sendiri. Kenapa? Karena kami punya ilmu guruan. Kami bisa mengajar di SD, ngelesin gitu. Kami tinggal di Jalan Batubara di Malang waktu itu, terus kemudian tinggal di Mergosono, pindah-pindah begitu karena anak kos. Tahun 93, ternyata di saat semester 4 akhir, saya senang sama seseorang. Gimana ini? Ya, cinta pertama ini. Cinta pertama dan katanya ini mau dilamar oleh ketua takmir. Anaknya ketua takmir, orang kaya lagi. Saya orang miskin. Cepet-cepetan aja deh gitu ya. Sekarang jadi istri saya. Jadi tanggal 10 bulan 10 1993 saya nikah di Masjid Mutahharun Klayatan. Sukun. Dan saat itu saya semester 4 akhir. Pekerjaannya apa? Ya saat nikah baru bekerja. Karena mahasiswa. Dengan sungguh-sungguh saya tekad harus lulus. Karena saya suka mendongeng, bercerita. Nah, ini ya. Sehingga ada MC, ngisi ulang tahun. Lama-lama itu tak tekuni. Saya tekuni. Jadi ngajar di TK, SD, SMP, terutama di perguruan Muhammadiyah waktu itu. Di Mergosono ada SD Muhammadiyah, ada Mahabarot juga, tapi saya karena di Masjid Mujahidin di Mergosono Gang 7, ternyata itu di bawah naungan Muhammadiyah, saya aktif di SD Muhammadiyah 6. Gajinya waktu itu alhamdulillah 75.000 1 bulan. Waktu itu udah dinikmati ya. Cerita singkatnya, terus saya lulus dengan predikat saya punya anak 1, S1 ilmu pemerintahan. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Saya tetap jadi guru gitu. Jadi guru. Terus kemudian saya tinggal di panti asuhan. Al Ikhlas di Janti Selatan.
Kecamatan Oke, Sukun. Jadi oke. ada. Nah, saat itu saya jadi pengurus, membangun, membantu. Ya, alhamdulillah semoga ini jadi pahala ya. Karena dari gubuk, dari tidak jadi gedung, sekarang setelah saya tinggal di sana jadi gedung. Nah, setelah saya punya anak, saya harus keluar, ingin jadi mandiri gitu ya. Nah, jadi mandiri, terus saya pernah kontrak. Ini mungkin Bapak Ibu para pemirsa di channel Dosen Blangkon. Dosen Blangkon belum pernah ada orang yang kontrak rumah tidak ada kamar mandi. Nah, Iya, saya pernah lakukan itu. oke. Gitu ya, di sebelah pinggir jalan raya saya beli toko namanya Rahmawati. Rahmat itu saya, Fatmawati istri saya, tokonya Rahmawati. Karena saya guru kan, suka pendidikan, jadi buku-buku saya kumpulkan, saya jual begitu. Nah, di situ kontrak hampir 1 tahun tidak ada kamar mandi. Terus gimana kalau mandi? Nah, terus bagaimana solusinya? Saya kalau mau mandi, Bu, kamar mandi kosong, tetangga kanan kiri jadi saudara. Sampai sekarang dulur-dulur jadi saudara karena pernah menolong saya waktu saya jadi orang miskin gitu ya. Dan saat itu saya bahagia. Ternyata bahagia itu manakala kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Manakala kita bersyukur atas nikmat karunia Tuhan. Nah, disitulah kami terus berkarya tentang pendidikan ini. Pendidikan. Saya pendidikan terus gitu. Tapi ternyata saya kepengen jadi orang kaya. Tak tinggal itu jadi guru. Oke. Selama 1,5 tahun. Ya. Ngajar di SD tak tinggal, guru ngaji tak tinggal, panti asuhan tak tinggal, saya kontrak di Kepogang 1. Kepogang 1 juga masih tetap Kecamatan Sukun. Okay. Saya kontrak 2,5 juta, mandiri, punya anak 2, ya. Dan kemudian saya jadi asisten manajer sampai manajer di Jalan Raung nomor 16. Raung, Jalan Ijen. Perusahaan apa? Perusahaan WWI, World with Industrial. Jadi saya marketing yo, pakai dasi, pagi dilepas, otaknya ditanamkan manajer, jual sikap jangan jual barang, ketemu tidak pasti akan ada ya. Positif, berpikir positif, dan saya dapat ilmunya semua ini. Kalau ada tulisannya dilarang jualan, justru kesempatan masih grace, kamu bisa masuk. Banyak cerita di situ, dan mental saya dibina marketing luar biasa. Perlente ya Pak ya? Luar biasa, pakai dasi. Dan saya yakin itu. Yakin, tapi ternyata rezeki tidak di situ. Nah. Kenapa? Karena setelah saya jadi manajer, selama 3 bulan, saya keluar. Saya kembalikan kepada perusahaan, karena uang yang tak tanaman tidak bisa masuk. Ya sudah, ijazah yang penting saya ambil. Ijazah SBG saya ambil, terus kemudian saya usaha. Sudah, mungkin ini Tuhan ngasih hikmah tersendiri. Ya ada sinyal-sinyal. Udah, kalau begitu kembali lagi. Tidak usah jadi orang kaya. Jadi orang yang bahagia. Apa itu? Jadi guru lagi. Nah ini. Bahagia jadi guru. Karena jadi guru itu bisa masuk surga, jadi guru bahagia gitu kan. Karena kecintaan. Jadi pekerjaan itu bisa dinikmati manakala dia mencintai pekerjaan dan mensyukuri. Tahun 2000. Ya. Tahun 2000 saya sudah bertekad tidak akan kemana-mana, tidak akan kerjaan di mana, saya menekuni pendidikan. Menekuni pendidikan. Ada pemikiran apa Pak Rahmat ketika itu dalam pergumulan perjalanannya? Dari perjalanan hidup dengan punya anak 1, 2, 3 itu, ya ternyata saya pernah jual bandeng presto, pernah juga jual kertas bekas, pasukan kuning, terus pernah jadi di perusahaan tadi ya. Sampai saya pernah di Jakarta juga itu. Ketemu Desmond, orang Kanada. Pernah pidato diberi tanda citra, masih ada tanda cindera mata ya. Cindera mata. Sebagai marketing terbaik. Gitu. Sampai levelnya sudah setinggi itu luar ya. Biasa. Itu. Tapi ternyata itu menyakitkan. Tapi ada hikmahnya. Saya mental di teter, bermental baja gitu ya. Itu di situ. Saya dapat ilmu marketing luar biasa. Tapi ternyata rezeki tidak sampai di situ, hilang. Akhirnya kayaknya saya deh menekuni dunia anak-anak kembali. Tahun 2000. Bersama teman-teman mendirikan TK Kurota Ayun. TK Kurota Ayun, dan saya siap merintis guru 5, anak 5, termasuk anak saya sendiri. Itu iya. Kemudian 2004 ada lomba dongeng. Nah, ini tingkat Kota Malang. 20 di Kecamatan Sukun, kami
ikut andil bagian, semua tergeser, saya mewakili Kecamatan Sukun. Wow. 37 Kota Malang. Ternyata, loh, kalau kok dewan jurinya 3, cowok 2, 1 Bu Midayati waktu itu. Saya masih ingat. Gimana ini? Akhirnya juara 1 Bapak Rohmat dari TK Kurotai. Masya Allah, puji Tuhan, alhamdulillah, gitu kan? Dan ternyata, kenapa kok juara waktu itu? Ya karena pesertanya 37, saya cowok sendiri. Saya bilang begitu, tapi sungguhnya sesuatu yang ditekuni, jadi sebuah prestasi membawa rezeki. Dan di situ saya mewakili Kota Malang. 2024 saya di THR Surabaya, saya harus jadi yang terbaik. Karena Kota Malang kota pendidikan. Tampillah saya mendongeng sepatu dan sandal waktu itu. Dongengnya sepatu dan sandal. Jadi sepatu ini merasa sombong, terbuat dari kulit, sedangkan sandal dibawa ke kamar mandi, ya kan? Tapi ternyata ujungnya sepatu ini kepanasan di saat dijemur. Minta tolong didoakan oleh sandal ini. Akhirnya hujan, dan kemudian sandal ini ada kelebihan. Di saat diajak berwudu oleh yang tuannya ini, segernya bukan main, sepatu tidak bisa. Ternyata semua punya kelebihan dan kurang. Saling memaafkan, jadilah mungkin asal usul sepatu dan sandal. Itu kisah. Kemudian 2004 saya tekuni mendongeng, bercerita, dan 2010 ada tasawur, pentas saat sahur di Indosiar. Wah, sampai se Indosiar ya? Saya punya anak 1 itu, anak 4 itu, anak 3, anak yang pertama ini saya ajak di sana. Pentas, walaupun kalah ya, tapi sudah 6 kali pentas di Indosiar, sehingga di saat pentas itu sudah mulai dipanggil, tidak hanya di Malang ya, dari gara-gara di Indosiar, dari Sumatera mau manggil, Balikpapan, Jogja, untuk memberikan pelatihan. Bagaimana mendongeng yang baik, bagaimana motivasi, dan mulai itu tak tekuni, rezeki datang. Nah, di saat rezeki datang itulah anak yang keempat tahun 2010 juga datang. Tapi ternyata Tuhan kasih kelebihan spesial. Dia dokter bilang Down syndrome. Jadi punya kelebihan kromosom. Dan saat itu ke dokter macam-macam, ada uang ya. Ada uang terus tambah lagi rezeki. Bismillah. Waktu miskin juga bahagia, apalagi kaya bahagia. Dan bahagia letaknya ada di hati. Begitu Mas kisah singkatnya. Nah, terus kenapa kok masuk ke DPR ya? Berpolitik ini ya. Berpolitik ya. Saya suka MC, memandu acara gitu. Nah, 2019 dilamar 2 kali. Yang ketiga ini ketua DPD PKS, Ustadz Joko. Datang ke rumah. Pak Ustadz, ini benar ini. Kalau antum ya apa oke? Jawabannya gitu, sudah enggak usah istikharah ini. Untuk masuk ke DPR ini. Loh, kalau nanti yang terpilih saya 1 kursi, nanti bagaimana, kan Bapak juga mohon maaf, juga caleg. Di Sukun juga. Tidak apa-apa, yang penting ada kursinya. Dan ternyata saya ini katanya wali murid, artinya orang Kecamatan Sukun gitu. Jadi saya pernah nyanyi, saya pernah membantu orang ngisi ulang tahun macam-macam, itu semuanya bertumbuk-tumbuk sehingga pas terpilih saya suara yang terbaik. Tanpa berbagi lah. Pilihlah saya kasih 100, pilih enggak. Tapi saya murni dipilih oleh Bapak Ibu di Kecamatan Sukun. Jadi saya terima kasih. Dan karena ini terpilih dengan baik, saya juga kepengen dong mengembalikan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Saya kembalikan. Artinya kalau jadi guru TK bermanfaat, kalau jadi wakil rakyat harus lebih bermanfaat. Dari situ ternyata, tahun 1990 saya memilih jurusan ilmu pemerintahan. Ternyata bermanfaat untuk di sini. Tidak hanya jadi guru ya. Gitu. Sudahlah. Insya Allah saya bermanfaat. Bismillah. Nah, periode kedua juga begitu. Ya, saya tidak berbagi, tapi waktu masa kampanye saya berbagi. Karena masa kampanye kan, bagi sayur, bagi bonus, door prize, macam-macam, pengobatan. Yuk. Tapi di saat hari tenang, yuk tenang. Walaupun ada di DPR yang lain ya, hari tenang malah begini ya. Saya mohon maaf, hari tenang saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini yang terbaik, kasih. Untuk kebaikan dunia akhirat. Tapi kalau tidak, ya sudah tidak apa-apa. Ternyata periode kedua ini, saya terpilih lagi. Untuk yang kedua ini, di Sukun 2024-2029. Begitu Mas kisahnya. Semoga bermanfaat, memberi inspirasi. Ya.
berawal dari MC tapi masuk ke dunia politik. Iya, tapi dongeng Ya, kan. dongengnya ini yang penting ini. Jadi sebetulnya dari hobi atau apa dongeng itu, Pak Haji? Iya, dulu saya hobi, karena kan guru kan disuruh mendongeng, Nah, ini. suruh bercerita, menyanyi. Saya kenal dengan namanya BCM, metode pelatihan saya namanya BCM. BCM. Membentuk karakter anak lewat BCM. B-nya bermain, C-nya cerita, terus M-nya menyanyi. BCM. Tepuk satu, tepuk gembira, la 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 la, lili lili, here. Gitu. Terus kemudian menyanyi, ya kan? Ya, ada lagu-lagu mau tentang mengenal binatang, ya kan? Itu ikan warna-warni, aneka tanaman, siapa yang menciptakan? Allah. Meong-meong, suara kucingku, kukuruyuk, suara ayamku. Saya laki-laki tapi saya tidak kalah dengan ibu-ibu yang jadi guru TK. Wah, Pak, juara ini. Enggak, semua harus sesuatu ditekuni. Bakat itu sedikit 10%, tapi pengembangan bakat itu 90%. Jadi 90% itu tekuni apa? Caranya praktek, action. Saya termasuk orang yang menggunakan ilmu kanan. Otak kanan. Artinya ada sesuatu yang baik lakukan. Jangan mikir dulu, lakukan dulu gitu. Nanti resikonya belakangan. Ternyata positif thinking. Resiko nanti dulu. Iya, gitu. Ada rumah dijual berapa 1 miliar. Kok mahal, nggak berani. Jangan telepon dulu. Halo Pak, ini bener nih 1 miliar. Iya. Gimana Pak kalau kita beli 500 juta? Nggak bisa Pak. Kok ternyata dikasih baru bingung, padahal nggak punya uang. Itu tak kanan ya. Alhamdulillah. Positive thinking, berprasangka kepada Tuhan, Allah bersama prasangka hamba. Wah, ini doa ini Sobat Langkoner dari Pak Haji. Pak Haji Rohmat, sekarang sedikit tentang pendidikan di Kota Malang. Ini kita berbicara apa rencana ke depan yang bisa diperbuat untuk pendidik Kota Malang sebagai kota pendidikan. Iya. Kita bersyukur berada di Kota Malang, karena Malang ini adalah kota pendidikan. Ada 60 lebih perguruan tinggi. Terus kemudian anak-anak di Kota Malang itu luar biasa, karena anggaran di Kota Malang itu tertinggi adalah di pendidikan. APBD, ibaratnya 2 triliun 600 miliar. Maka itu 600 miliar itu untuk pendidikan. Dan pendidikan ini utama. Jadi untuk merubah sebuah karakter kebudayaan menjadi yang baik itu lewat pendidikan. Ada kasih pantun ya? Ya, oke. Ya, ini pantun. Pantun dadakan ya. Makan roti dicampur keju. Enaknya di bawah pohon pepaya. Kalau pendidikan kita maju, maka Kota Malang akan jaya. Salah satu bukti bahwa Haji Rohmat konsen dalam pendidikan minimal literasi. Di depan ini ada buku karyanya Pak Haji Rohmat. Bisa bercerita, Pak? Ya, buku ini dari pendongeng ke parlemen. Artinya dari seorang yang suka mendongeng. Tapi mendongeng ini saya tinggal 2015. Saya tidak disebut pendongeng, saya kurang pas. Sekarang pengen disebut juru kisah. Juru kisah. Atau pencerita. Kenapa? Karena kalau pendongeng, saya mohon maaf ya. Pendongeng itu belum tentu terjadi. Belum tentu sesuatu yang itu pernah terjadi dan kadang-kadang mohon maaf kurang pas. Tapi kalau cerita itu sesuatu yang nyata. Berkisah. Entah itu sudah terjadi dari pahlawan Diponegoro, atau para sahabat Nabi, atau para pendeta, atau yang akan terjadi yang namanya kiamat, siksa kubur atau nikmat kubur. Itu namanya cerita. Ya. Saya pas jadi dewan juri nangis saya. Kelas 5 SD lomba, terus kemudian ada yang tampil kisahnya terjadinya Cuban Rondo. Anak kelas 5 ya. Maunya tampil budaya bagus. Tapi ternyata akhirnya kan itu rebutan. Iya, akhirnya tinggal rondo semua. Tapi ini anak kelas 5 enggak pas. Nah, ini enggak sesuai dengan gitu. Jadi itu, dan saya berharap Bapak Ibu dari kisah ini, saya berharap yuk lewat bercerita dongeng itu membuat akhlak anak-anak yang luar biasa. Kasih teladan yang luar biasa. Dan keteladanan orang tua itu menjadikan anak-anak, kalau umpamanya ya di Kota Malang, tiap pribadi orang tua ngopeni anaknya sendiri menjadi anak yang dicintai,
maka anak ini tidak akan salah pergaulan. Kadang-kadang mohon maaf, ada anak yang pas, Pak, aku mau lagi sibuk. Mohon maaf. Akhirnya apa yang terjadi? Anak mau curhat, tidak diterima oleh orang tua. Anak orang tua sibuk. Apa yang terjadi? Anak curhat kepada tetangga, ke temannya. Bisa terjadi kena narkoba, atau pergaulan bebas. Kenapa? Karena orang tua justru salah asuhan. Coba kalau setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya, ya, untuk menjadi motivasi, teladan bagi anak-anaknya ke depan, Kota Malang tidak hanya kota pendidikan, kota para juara. Kota para juara. Yes. Sobat Blangkoners, itu tadi kisah, ya, karena di Dosen Blangkon Channel ada namanya Tell Your Story. Ya, ini tadi kisah dari Pak Haji Rohmat, Esos. Semoga menambah wawasan dan pastinya semoga menginspirasi siapapun yang menyaksikan perbincangan ini. Terima kasih Pak Haji Rohmat. Sama-sama. Esos, semoga sehat, berkembang, membahagiakan diri dengan kegiatan-kegiatan yang tentu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Merdeka. Terima kasih. Sama-sama.